Kali ini teman-teman, dua pertanyaan yang sangat mencengangkan dan ini terlihat seperti satu dari mengupas masalah tentang keberadaan Yesus dan satu lagi mengupas keberadaan iblis atau setan yang ada dalam lubang hidung teman-teman. Kalian perlu saksikan video ini bagaimana Edis TV menyampaikannya dan bagaimana seorang muslim yang dinaikkannya beradu argumen. Langsung saja teman-teman, simak video. Banyak muslim itu kalah itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan Bang, silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang muslim. Betul kan? Kenapa tema ini ada tambahan kalimat muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang muslim? Karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya dan pengikutnya itu muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen, mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Itu kepada orang. Iya, Semua orang itu muslim tidak? Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks Edis ini orang apa bukan? saya orang. Orang berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Loh, karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad. Loh. Bang, coba Dalam dengerin hadis pelan-pelan. tersebut- Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. Ya, Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur. Dia ngomong Ya. begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang apa, buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Rohul Kudus, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi syaitan dan Anda pegawainya? Coba. Ketika umat muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, Tapi besok datang Anda, lagi? Bang Edis, Besok datang lagi? Anda Bang Edis tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami, dengar, saya bacakan ya, saya baca, oh gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apa kata Muhammad? Termasuk juga aku. Tetapi, dikatakan, tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Betul?
Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam, betul? Sementara kata Yesus bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini, tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Betul? Jangan malu-malu bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapa segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda Bang Edis sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik. Loh, kemana Anda perginya ini? Saya tidak turunkan loh ya. Saya tidak turunkan teman-teman. Silakan naik lagi. Aduh berat ini saudara. Kau harus jawab ya. Jawab ya. Jawab. Kamu bilang Yesus masih hidup. Di mana sekarang Yesus? Baik. Jadi apakah gara-gara masih hidup langsung pertanyaannya di mana gitu? Iya, di mana dia? Baik. Dalam Bible dia naik ke surga. Saya bacakan ya. Mau saya bacakan? Mana? Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Tunjukkan semua penonton. Tunjukkan. Saya tunjukkan. Tenang ya. Saya tampilkan ya. Ini iman kami. Ini iman kami ya. Anda jangan protes. Ini iman kami. Ya. Saya protes kalau itu sudah betul. Baik. Saya akan bukakan misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini iman kami bang. Yesus naik ke surga. Nah, sementara di iman Anda, Muhammad ada di kuburan, betul? Terus di mana saya memfitnahnya, di mana saya menghinanya? Makanya saya bilang nih, ini khusus di hari kebangkitan. Kita orang Kristen memperingati hari kebangkitan. Nih, Islam itu mengikuti orang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Di mana salahnya, Bang? Di sini tidak ada Yesus. Ada di surga, tidak ada. Kalau saya bakar bibelmu kemana? Lari kau kemana-mana, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Dirman, di mana statement ini yang merupakan fitnah terhadap agama Islam? Di mana? Tidak ada Yesus masuk di surga. Saya minta kamu tunjukkan tulisannya. Oke, sudah. Yesus tidak ada. Oke. Ini Yesus tidak ada. Kamu nggak percaya itu gini? Islam mengikuti orang mati, kamu setuju? Berarti kamu fitnah ini. Kamu tidak ikuti Dirman. Islam mengikuti yang mati, benar? Saya sudah terjawab, jangan itu balas. Dirman, saya sudah bacakan kepada kamu. Masalah kamu tidak percaya, Dirman. Masalah kamu tidak percaya itu urusan kamu. Betul? Apakah Yesus? Ya, apakah Yesus? Sekarang gini, sekarang gantian dulu. Islam dengar, ini sedikit nih, sedikit. Ya. Islam mengikuti yang mati. Islam mengikuti yang mati, betul atau salah?
Nah, jadi seperti itu videonya teman-teman. Kita tidak perlu pusing, apalagi di sekarang ini kita bisa berpikir secara luas ya teman-teman ya. Setiap apa yang kita dapatkan informasi dari hasil debat ini, kita bisa langsung cross checknya teman-teman. Kalau untuk bagi seorang Muslim ataupun Kristen bisa meng-cross checknya kebenarannya lewat kitab masing-masing teman-teman. Nah, seperti itu saja teman-teman. Dan tidak ada yang bisa kita dapatkan kecuali iman kita yang berbicara teman-teman. Karena apa? Saat pintu diketuk dan iman itu pasti akan semakin kuat. Jadi, apa yang telah disampaikan oleh Edis TV, coba kalian cross check kembali. Jika ada yang tidak sesuai ya dengan perkataannya, tolong ditulis di kolom komentar berdasarkan ayat yang tertulis di tempat kalian. Seperti itu teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video. Bye-bye. Salam damai. Dan Tuhan Yesus memberkati.